Hey, aku mau tanya sesuatu yang mungkin pernah atau sedang kamu rasakan. Apa rasanya ketika rankingmu naik? Atau ketika nilai ujianmu bagus? Pasti ada rasa bangga, lega, yes, akhirnya. Tapi, coba kita jeda sejenak. Setelah sorak-sorai orang tua, setelah ucapan selamat dari teman, setelah kamu posting story itu, saat kamu sendiri di kamar, di depan cermin, apa yang tersisa? Apakah ada rasa, ini untuk apa? Apakah ada pertanyaan? Oke, aku ranking 3, terus mau jadi apa? Mau kemana? Jika kamu merasakan hal itu, kamu tidak sendiri. Video ini dibuat untuk kita yang berprestasi di atas kertas, tapi galau di dalam hati. Yang punya banyak capaian, tapi sedikit visi. Ini bukan tentang menyalahkan sistem. Ini tentang kita yang perlu mengambil kendali. Jadi, stay dengan aku sampai akhir. Karena kita akan menjawab pertanyaan besar. Bagaimana dari pencari nilai, menjadi pencari makna? Kita perlu paham, kenapa bisa terjadi? Kenapa nilai bagus tapi arah hidup berantakan? Ini 3 akar masalahnya. Pertama, kita mengejar validasi eksternal, bukan kepuasan internal. Kita terbiasa belajar untuk dapat pujian guru, membuat bangga orang tua, atau sekadar tidak dimarahi. Tujuan belajar menjadi eksternal. Otak kita hanya fokus pada hadiah, sesaat, yaitu nilai A, bukan pada proses yang memberi kepuasan jangka panjang, seperti benar-benar paham konsep atau bisa memecahkan masalah. Ini seperti berlari di treadmill banyak gerak, tapi tidak kemana-mana. Kedua, sistem pendidikan yang masih terfokus pada standarisasi. Kita diukur dengan tes yang sama, soal yang sama, kurikulum yang seragam. Padahal, potensi, minat, dan kecerdasan kita itu beragam sekali. Ada yang jago analisis, ada yang kreatif, ada yang sosial. Tapi seringkali, hanya satu jenis kecerdasan, yaitu akademik logis matematis, yang dihargai. Akibatnya, kita yang punya bakat di area lain merasa kurang, dan kita yang jago akademik pun jadi sempit pandangannya tentang arti sukses. Ketiga, tidak ada ruang untuk eksplorasi diri. Waktu 24 jam kita habis untuk sekolah, les, mengerjakan PR, ujian. Kapan waktu untuk bertanya pada diri sendiri? Apa yang membuatku bersemangat? Apa yang kulakukan sampai lupa waktu? Masalah apa di sekitarku yang ingin ku selesaikan? Tanpa eksplorasi, kita seperti nahkoda kapal yang punya mesin kuat, yaitu nilai bagus, tapi tidak memiliki peta dan kompas, yaitu tujuan hidup. Jika kamu merasa terkungkung dalam siklus ini, lagi-lagi, itu bukan salahmu sepenuhnya. Tapi, sekarang adalah saatnya kita mengambil tanggung jawab itu. Karena hidup yang kita jalani adalah milik kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana berpindah dari zona pencari nilai ke pencari jati diri? Ini 3 langkah praktisnya. Langkah pertama adalah shift mindset dari aku harus menjadi aku ingin tahu. Coba ubah dialog dalam kepalamu. Saat pelajaran matematika atau kimia yang menakutkan itu dimulai, jangan katakan, aku harus bisa ini untuk nilai. Tanyakan, bagaimana konsep ini diterapkan di dunia nyata? Di industri apa? Bisa menyelesaikan masalah apa? Cari satu hal kecil yang menarik. Misal, belajar tentang logaritma. Cari tahu hubungannya dengan skala Richter gempa atau desibel suara. Ini mengubah belajar dari beban menjadi petualangan. Tugas pertama minggu ini, pilih satu mata pelajaran, dan cari satu koneksinya dengan dunia di luar textbook. Langkah kedua, mulai eksplorasi, ikuti rasa penasaranmu, sekecil apapun. Kita tak akan tahu passion kita kalau tidak mencoba. Eksplorasi itu tidak harus mahal atau besar. Coba mikro project. Kalau suka lihat edit video keren, coba edit video liburan keluarga pakai aplikasi di HP selama 30 menit. Lakukan informational interview. Punya profesi yang kamu minati, seperti psikolog, data analis, atau chef? Coba DM 2 atau 3 profesional di LinkedIn atau Instagram. Tanyakan, bolehkah saya bertanya 3 hal tentang pekerjaan Anda selama 10 menit? Banyak orang yang bersedia membantu. Manfaatkan kelas online gratis. Platform seperti Skillshare, Coursera, atau YouTube punya kelas pengantar gratis. Coba kelas, Dasar-Dasar Programming 101.
atau menulis kreatif di akhir pekan. Intinya, action lebih penting daripada overthinking. Gagal menemukan passion? Itu artinya kamu sedang mempersempit pilihan. Langkah ketiga, bangun naratif diri. Ceritakan kisahmu sendiri. Kita sering mendefinisikan diri dengan angka, aku anak ranking 5, aku yang nilainya 90. Coba bangun naratif yang lebih kaya. Ambil buku catatan atau notes di HP, jawab pertanyaan ini. Pertama, strength. Selain nilai bagus, apa kelebihanku? Contoh, mudah memahami perasaan orang, teliti, bisa mendamaikan teman yang bertengkar. Kedua, J. Aktivitas apa yang membuatku lupa waktu dan merasa in flow? Ketiga, impact. Isu sosial atau masalah apa di sekitarku, baik di sekolah atau lingkungan, yang membuatku kesal atau ingin mengubahnya? Dari 3 jawaban itu, kamu bisa mulai merajut benang tujuan. Misal, aku seorang yang empatik dan senang membantu teman curhat, dan aku prihatin banyak remaja yang stres karena tekanan akademik. Mungkin aku bisa eksplor jurusan psikologi, atau buat platform berbagi cerita. Nah, setelah kita berhasil menggeser pola pikir, sekarang kita masuk ke tahap yang paling seru sekaligus menantang, eksplorasi. Banyak yang berpikir eksplorasi itu harus langsung tahu passionnya. Eksplorasi itu seperti melakukan riset pasar untuk kehidupanmu sendiri. Kamu sedang mengumpulkan data tentang dirimu. Jadi, jangan langsung target menemukan passion sejati. Targetnya adalah mencoba hal baru. Mari kita breakdown eksplorasi menjadi level-level yang bisa dikelola. Level 1. Observasi. Mudah. Ini yang paling mudah. Kamu tidak perlu melakukan apapun selain memperhatikan. Selama seminggu, catat hal-hal kecil yang menarik perhatianmu. Apa yang membuatmu post saat scroll Instagram? Konten seperti apa yang biasa kamu simpan? Topik obrolan apa dengan teman yang membuatmu bersemangat? Data-data kecil ini adalah petunjuk awal. Level 2. Coba-coba ringan. Ini adalah komitmen waktu yang sangat rendah. Mungkin 30 menit sampai 2 jam dalam seminggu. Contohnya, kamu penasaran dengan desain grafis? Ikuti tutorial Canva di YouTube selama 30 menit. Tertarik dengan dunia saham? Baca 1 artikel tentang investasi untuk pemula. Ingin tahu tentang public speaking? Rekam dirimu bicara selama 2 menit di depan kamera HP. Intinya, hilangkan beban, harus mahir. Tujuannya hanya satu, merasakannya. Apakah aktivitas ini memberimu sedikit energi, atau justru menguras energimu? Level 3. Proyek mini. Jika di level 2 kamu merasa, hey, ini lumayan seru, naikkan levelnya. Buat sebuah proyek kecil dengan hasil yang nyata dalam waktu singkat. Contoh, kalau kamu suka menulis, buat blog sederhana di platform gratis dan publikasikan 3 artikel pendek. Kalau kamu suka organisir acara, coba rencanakan dan eksekusi gathering kecil untuk teman-teman dekatmu. Proyek mini ini akan memberimu 2 hal berharga. 1. Portofolio konkret dari usahamu, dan 2. Pengalaman mengelola sesuatu dari awal sampai akhir. Ini jauh lebih bernilai daripada sekadar nilai teori di rapor. Level 4. Terhubung dengan dunia nyata. Ini adalah level advance dari eksplorasi. Carilah mentor atau orang yang sudah berkecimpung di bidang yang kamu minati. Jangan takut untuk mengirim pesan singkat dan sopan. Kamu bisa bilang, "Halo, Pak Bu. Nama saya, namamu. Saya sangat mengagumi kerja. Sebutkan karya konkret mereka. Apakah boleh saya bertanya 3 pertanyaan singkat via chat tentang profesi ini?" Kebanyakan orang akan tersanjung dan bersedia membantu. Selain itu, coba ikuti webinar gratis, komunitas online, atau workshop murah. Di sini kamu tidak hanya belajar skill, tapi juga merasakan vibe komunitasnya. Apakah kamu merasa cocok dan termotivasi? Sekarang, pertanyaan kritis. Bagaimana membagi waktu antara eksplorasi ini dan tuntutan akademik yang tetap tinggi? Rahasianya adalah time blocking. Jangan coba-coba menyisipkan eksplorasi di sela waktu luang yang tidak jelas. Itu tidak akan pernah terjadi. Ambil kalendermu dan blok waktu khusus, misalnya Sabtu pagi pukul 9.00-11.00, sebagai eksplorasi time. Perlakukan waktu ini dengan serius seperti jadwal les. Katakan pada dirimu, 2 jam ini adalah investasi untuk masa depanku. Dengan begini,
eksplorasi jadi terencana dan tidak mengganggu waktu belajarmu. Justru, setelah melakukan eksplorasi yang menyenangkan, otakmu akan lebih segar untuk kembali menghadapi pelajaran sekolah. Setelah 1-2 bulan konsisten mengeksplorasi, kamu akan punya banyak data tentang dirimu. Sekarang saatnya duduk, merefleksi, dan menyusun puzzle itu menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas. Ini bukan tentang menemukan satu jawaban pasti, aku akan jadi X. Tapi tentang mengidentifikasi arah. Ambil notes atau buat dokumen digital. Buat 3 kolom. Suka, bisa, dan dibutuhkan dunia. Di kolom suka, tulis semua aktivitas eksplorasi yang memberimu energi, yang membuatmu lupa waktu. Di kolom bisa, tulis skill atau kemampuan yang kamu observasi pada dirimu sendiri, baik dari nilai bagus di pelajaran tertentu, misal, analitis dari matematika, maupun dari hasil proyek mini MU, misal, komunikasi dari memimpin gathering. Di kolom dibutuhkan dunia, tulis masalah-masalah di sekitarmu yang kamu pedulikan dan ingin kamu kontribusikan penyelesaiannya. Sekarang, lihat titik temu dari ketiga kolom itu. Misalnya, kamu suka menulis dan mendengarkan cerita orang, dari eksplorasi blog dan ngobrol. Kamu bisa berkomunikasi dengan baik dan analitis, dari nilai bahasa Indonesia dan matematika yang bagus. Kamu peduli bahwa banyak remaja merasa stres dan tidak terdengar, dibutuhkan dunia. Titik temunya mungkin mengarah pada bidang psikologi, konseling, jurnalisme, atau konten kreation yang membahas kesehatan mental remaja. Lihat, arahnya mulai muncul. Dari sini, kita bisa mulai membangun visi jangka pendek yang lebih bermakna. Alih-alih visi, aku harus ranking 5 besar. Ubah menjadi, aku akan mengasah skill menulisku dengan menerbitkan 1 artikel per bulan tentang kesehatan mental remaja, sambil tetap mempertahankan nilai akademiku sebagai fondasi. Sekarang, belajar matematika bukan lagi sekadar untuk nilai, tapi untuk melatih logika analitis yang akan membantumu menulis artikel yang lebih terstruktur. Belajar bahasa Indonesia bukan sekadar untuk ujian, tapi untuk memperkaya kosakata dan gaya penulisanmu. Nilai-nilai bagus itu menjadi produk sampingan dari proses belajarmu yang sekarang punya tujuan yang lebih besar. Mungkin sekarang ada suara keraguan di kepala. Gimana kalau eksplorasiku gagal? Gimana kalau aku tertinggal pelajaran? Apa kata orang tua atau orang lain? Pertama, eksplorasi bukan berarti mengabaikan kewajiban. Ini tentang mengalokasikan 1-2 jam seminggu untuk investasi pada diri. Kedua, kegagalan dalam eksplorasi adalah data, bukan akhir. Jika kamu mencoba coding dan ternyata tidak suka, itu adalah sebuah sukses, karena kamu sudah mengeliminasi satu pilihan. Untuk orang tua, komunikasikan dengan baik. Katakan, aku tetap akan berusaha maksimal di sekolah, tapi aku juga ingin mencoba. Sebutkan aktivitas eksplorasi, untuk lebih tahu potensiku. Boleh aku ceritakan progresku nanti? Pendekatan yang dewasa akan mendapatkan respons yang dewasa. Jadi, teman-teman, memiliki nilai bagus dan ranking tinggi adalah aset yang luar biasa. Itu bukti bahwa kamu punya disiplin, ketekunan, dan kemampuan belajar. Jangan sia-siakan. Tapi, jangan biarkan itu menjadi satu-satunya identitasmu. Dunia di luar sana lebih luas, lebih berwarna, dan penuh dengan masalah yang menunggu untuk diselesaikan oleh orang-orang seperti kamu, orang-orang kompeten yang juga punya visi. Mulai hari ini, izinkan dirimu untuk bertanya, untuk mencoba, dan sedikit tersesat dalam eksplorasi. Karena justru di sana, kamu akan menemukan peta hidupmu yang sebenarnya. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu aku dengan cara subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas tentang self-discovery, produktivitas yang bermakna, dan bagaimana menjalani masa muda dengan lebih sengaja. Like video ini jika kamu setuju bahwa mencari makna itu sama pentingnya dengan mencari nilai. Dan yang paling penting, komen di bawah. Satu hal kecil yang akan berubah setelah menonton video ini, aku akan baca semua komentar dan kita bisa saling support satu sama lain. Sama, tolong bantu ramein juga ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ini untuk investasi terpenting, dirimu sendiri. Kamu bukan sekadar angka di rapor. Kamu adalah cerita yang sedang ditulis dengan sengaja. Dan bab selanjutnya, dimulai dari pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas topik yang tidak kalah penting. Keep growing!